Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Nilam Hanifah Marlin dengan NIM 2211413032. Saya dari jurusan kedokteran gigi, Pak. Di sini saya ingin mempresentasikan proker pendamping saya atau proker kedua saya mengenai pembangunan pasar permanen. Untuk pembangunan perusahaan permanen ini, direncanakan, itu di Jorongtobo, Pak, di Nagari Malak Timur, di mana wilayah itu memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya dalam sektor pertanian maupun perdagangan. Tapi saat ini tuh kegiatan untuk jual beli masih dilakukan secara informal, dan tersebar, yang tentu aja itu membatasi efisien transaksi dan, pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, jadi untuk itu, pembangunan pasar permanen Jorong itu jadi sangat penting gitu, Pak. Karena pasar ini akan menjadi pusat kegiatan, ekonomi yang dapat mendukung petani maupun pedagang, serta masyarakat pada umumnya. Nah, ini untuk gambar satu, ini gambaran dari Pasar Tobo Tengah. Dia setiap hari Kamis itu bakal ada pasar pasar mingguan gitu. Nah, untuk tujuannya sendiri, untuk rencana pembangunan pasar pasar adalah pertama untuk perencanaan terstruktur. Jadi kayak menyusun desain awal pasar permanen yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Lalu juga penguatan ekonomi, itu kayak meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui keberadaan fasilitas pasar yang permanen. Lalu ada juga sosialisasi dan, pelibatan masyarakat. Dia tuh melibatkan masyarakat dalam merumuskan konsep dasar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, berikut ada gambar di mana, waktu itu saya dan teman-teman saya sedang berdiskusi atau bersosialisasi mengenai program kerja untuk pasar permanen tersebut. Lanjut, untuk rencana kegiatan di sini saya buat 3 minggu. Untuk minggu pertama ini pertama kita survei lokasi dulu. Kita survei lokasi. Jadi saya dan teman saya melakukan identifikasi lokasi yang memiliki keunggulan strategis untuk pembangunan pasar dengan kriteria itu aksesibilitas, potensi ekonomi lokal, dan ketersediaan lahannya itu cukup luas. Nah, untuk lokasinya itu untuk lokasi yang diusulkan terletak di daerah yang mudah dijangkau juga, dekat dengan jalan utama juga, dan aman dari risiko bencana alam. Ini ada gambar 3, ini pas pasar Kamis kemarin, itu para pedagang berjejeran di jalanan ini untuk berjualan. Di sini juga, di gambar 4. Lalu juga, kami juga mengumpulkan data awal dengan, wawancara dengan masyarakat, pedagang, dan, tokoh-tokoh lokal untuk biar tahu kebutuhan dan harapan apa untuk terkait pasar permanen ini. Jadinya hasilnya adalah masyarakat, dan hasilnya itu adalah bahwa masyarakat tuh menginginkan pasar yang bersih, yang nyaman, itu juga yang, mudah diakses dengan fasilitas yang mendukung seperti mungkin toilet, atau mungkin tempat cuci tangan juga dan area istirahat. Lalu ini foto gambar 5, ini foto, eee, ketika wawancara dengan masyarakat lokal terkait apa harapan mereka untuk, pasar permanen ini. Ini gambar 6 adalah, gambar, keadaan pasar permanen. Ini pasar permanen pada hari Kamis. Jadi sambil berbelanja mengumpulkan data juga. Lalu pada minggu 2 sampai minggu ketiga, di mana di sini saya, pertama tuh merencanakan konsep pasarnya gimana. Jadi, menyusun desain pasar yang meliputi berbagai, zona kios tetap atau mungkin, lapak yang terbuka atau mungkin zona UMKM, zona kuliner, zona parkir, zona pendukung gitu. Atau mungkin juga bisa, eee itu disusun desain awalnya gimana, dan ini saya sudah ada gambarannya desain pasar permanen kayak mana. Ini mungkin ini untuk pasarnya, untuk parkirannya, untuk, eee, untuk
letak-letak belanja-belanjaannya, sayur-sayurannya gitu. Habis itu juga mungkin pasar ini juga menggunakan bahan yang bangunannya tahan lama dengan atapnya itu transparan. Dia untuk biar ada cahaya alami dan ventilasi yang bagus gitu. Jadi saya juga menambahkan mungkin ruangan ruangan hijau untuk menciptakan suasana yang nyaman. Lalu kios dan lapak akan dilengkapi dengan fasilitas mungkin seperti listrik, seperti air bersih, itu juga mungkin sistem drainase untuk menghindari genangan air. Mungkin untuk area parkir mungkin kurang lebih bisa sampai 50 kendaraan roda 2 atau mungkin juga ada 20 kendaraan roda 4. Lalu juga untuk penyusunan rekomendasi teknis, itu saya sudah membuatkan dokumen tentang rencana teknis pasar permanen meliputi desain fisiknya apa, kebutuhan materialnya apa, gimana, dan estimasi anggarannya gimana. Saya sudah buatin di sebuah dokumen dalam file dan sudah saya kirimkan ke pihak terkait wali negara. Jadi mungkin dengan pasar plan yang saya dan teman-teman saya buat, itu bisa menjadikan master plan ini acuan untuk membuat pasar permanen. Lalu untuk luaran kegiatan itu bisa dokumen perencanaan dengan rencana awal pasca pemanen itu mencakup tata letaknya, desain strukturnya, dan kebutuhan infrastrukturnya. Lalu juga laporan kebutuhan, mungkin data potensi ekonomi dan harapan masyarakat terhadap pasar pemanen. Ini mungkin gambaran lokasi pembangunan pasar pemanen di dekat jalan raya, dekat jalan yang utama, jadi lebih mudah mengakses atau mudah pergi ke pasar. Jadi itu. Dan untuk indikator keberhasilan sendiri, mungkin pertama selesaikannya dokumen perencanaan pasar pemanen dengan desain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gimana. Lalu juga adanya persetujuan dan dukungan dari masyarakat serta pemerintah negara terhadap rencana pembangunan pasar pemanen. Ini gambar 10 ini saya dan teman-teman saya lagi diskusi dengan masyarakat terkait rencana pembangunan pasar pemanen seperti apa harapan masyarakat gimana terkait tentang pasar pemanen tersebut. Nah, lalu untuk data pendukungnya itu bisa dari hasil wawancara dengan masyarakat dan pedagang, dan potensi ekonomi dan kebutuhan infrastruktur. Di sini gambar 11 saya berdiskusi dengan Seknat dan Wali Jorong terkait pasar pemanen tersebut, perencanaan pasar pemanen tersebut. Lalu gambar 12 ini peta lokasi perencana pembuatan pasar pemanen ini di Jorong Tobo, Tobo Tengah. Lalu ini ada video terkait kondisi pasar mingguan di Jorong Tobo. Aku tidak mahal. Padahal ini yang susah. Satu ibu minum 10.000 aja. Aku jadap yang Ya, berikut yang tadi adalah kondisi di mana pasar mingguan di hari Kamis di Jorong Tobo. Lalu untuk anggarannya mungkin kurang lebih untuk transportasi jumlahnya 5, biaya satunya 50.000, 250.000 totalnya, biaya konsumsi untuk diskusi itu total 200, fotokopi data pendukung ini kurang 10.000, ini total anggaran untuk membuat pasar permanen itu sekitar 460.000. Lalu mungkin untuk penutupnya eh, mungkin sekian presentasi mengenai proyek pembangunan pasar permanen di Jorong Tobo. Mungkin saya harap pasar ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, mengorganisasi aktivitas ekonomi dan memudahkan akses terhadap komoditas lokal. Jadi dengan pasar permanen mungkin diharapkan perekonomian lokal dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberi manfaat bagi semua pihak. Mungkin sekian dari saya, presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.